Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjan Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow. Seperti Bitcoin dan beberapa koin masih melempem banget ya. Tapi oke lah ya. Bitcoinnya agak sedikit bangkit dibandingkan 2 atau 3 hari yang lalu atau beberapa hari lalu di angka 80.000 dolar. Serem banget ya kalau ngeliat dari Bitcoin dibandingkan di bulan Oktober, awal-awal Oktober ketika tertinggi sepanjang masa di atas 126 ribuan dolar gara-gara informasi tarif impor yang dinaikkan 100% dari Amerika Serikat terhadap Tiongkok, yang mana itu terjadi likuidasi terparah sepanjang sejarah aset kripto ya. Jadi benar-benar luar biasa banget ya. Oke, kalau ditanya bang, kira-kira pakai exchange luar apa bang? Ya, saya pakai Bitget ya. Kenapa pakai Bitget? Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sejak tahun 2021, artinya sudah 4 tahun saya pakai Bitget ini ya. Kenapa pakai Bitget? Enak aja karena trade-nya juga 0%. Apalagi kalian klik aja di deskripsi video itu. Nah, itu ada tulisan Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri. Kotak misteri ini senilai 20 USDT. Jika dirupiahkan tuh 350.000 rupiah sampai dengan 400.000 rupiah. Ya, lumayan banget ya. Namanya kotak misteri, jadi dapatnya bisa dapat Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, BNB, PP, Dogecoin, dan lain sebagainya. Termasuk altcoin dan memecoin ya. Tidak hanya itu juga, mereka bagi-bagi iPhone 17 Pro Max dan bahkan hingga 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitgetnya tersebut. Terus di Bitget gak ada namanya gangguan, tiba-tiba pemeliharaan dan sebagainya. Terus enak dan lancar aja gitu tanpa maintenance atau lama-lama gitu ya. Dan nggak ada gangguan yang membahayakan gitu ya dari Bitget ini ya. Alhamdulillah sih sampai dengan saat ini ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terakhir tentang perkembangan aset kripto, tapi ingat tetap disclaimer dan dealer. Yes. Oke, kalau kita lihat di sini, Donald Trump atau Presiden Amerika Serikat akan menandatangani perintah eksekutif cadangan Bitcoin hari ini ya. Kita lihat apakah ini bullish buat kripto atau seperti apa. Kita tunggu aja ya. Nah, kemudian juga di sini ada beberapa transaksi yang mana BlackRock kan akhirnya ini banyak banget menjual Bitcoin. Nah, ini mereka baru saja melakukan penyetoran Bitcoin 2.822 Bitcoin atau setara lebih dari 243 juta dolaran. Kemudian ditambah juga 36.283 Ethereum atau lebih dari 101 juta dolar ya. Ini dari Coinbase Prime. Akhir ini juga banyak aksi jual yang sangat tinggi. Artinya kalau kita lihat Fear and Greed-nya itu di peringkat 12, bahkan sebelumnya ada peringkat 9, di angka 9 ya, bukan peringkat 9 yang di angka 9. Artinya ketakutan yang sangat ekstrim dan menandakan aksi jual yang tinggi terus berlanjut ya, masih berlanjut, dan Bitcoin dikhawatirkan bakal turun di bawah 80.000 dolar. Ini meskipun hari ini 86.000 tapi aksi jualnya tetap berlanjut. Ya, namanya fluktuasi pasar lah ya. Apakah yang tepat untuk melakukan entry dari Bitcoin? Kalau menurut saya sih tunggu dia setengah harga dari kemarin lah ya. Kemarin kan 126.000, minimal udah di atas 60 ribuan atau 70.000 dolar. Karena kita lihat sih kayaknya bakal konsolidasi di angka 70 hingga 80.000 dolar ya. Untuk konsolidasi dalam beberapa dalam waktu yang cukup lumayan panjang ya, sampai menuju ke halving Bitcoin selanjutnya ya di tahun 2028 ya kalau nggak salah ya. Nah, ini terlihat juga di Coinbase Prime, banyak juga informasi hal tersebut terjadi. Nah, ini ada kabar baik ya. Sebelumnya ada Solana ETF yang baru saja diresmikan. Nah, ini kalian bisa lihat Grayscale secara langsung. Mereka telah menambahkan bahkan mencantumkan ETF spot dari Dogecoin dengan kodenya adalah GDOC. Dan ini gila keren banget ya. Ini memang koin sudah masuk ke ETF spot sama seperti Bitcoin, kemudian Ethereum, dan yang kemarin ada terakhir Solana. Dan hari ini ya, atau di minggu ini Dogecoin. Wah, keren banget nih ya. Apakah next bagi meme coin lain seperti Shiba Inu, PP atau lain sebagainya? Kita tunggu aja ya. Bahkan kita lihat juga di sini ada 321 juta dolar dalam bentuk Bitcoin. Ini sepertinya BlackRock belum henti ya melakukan penjualan terhadap Bitcoin dan Ethereum. Ya, jadi aksi jual ini menandakan sepertinya bakal koreksinya masih cukup lumayan panjang ya, sesuai dengan kita lihat lagi kayaknya sih ya sampai menuju ke halving Bitcoin selanjutnya tahun 2026 2027 kayak bakal sideways atau konsolidasi untuk harga Bitcoin tersebut ya. Oke, selanjutnya datang dari PP. Banyak banget yang minta update terbaru. Bang, tolong update terbaru dong dari PP. Oke, kita lihat ya. Harga PP saat ini adalah di peringkat 45
di bawah dari P network. Nah, kalau bisa lihat bisa kesalip loh ya si PP ya. Ini PP turunnya drastis banget ya. Salah satu meme coin yang terjadi penurunan yang sangat signifikan dalam 2 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir ya PP ya. Nah kita lihat juga bahwa kita lihat di sini hari ini volume pedagang mereka naik sebenarnya 11,25% dan hari ini juga sedikit warna hijau dengan market cap saat ini 1,8 miliar dolar dengan peringkatnya peringkat 45 ya. Dan mereka sudah listing di beberapa checks dan kalian bisa lihat holder mereka cukup lumayan fantastis meskipun ada beberapa hari yang terjadi penurunan yang sangat signifikan itu di tanggal 17 November yang banyak banget aksi jual terjadi ya. Kemudian di tanggal 22 November juga terjadi aksi jual ataupun 21 November aksi jual yang sangat signifikan terhadap PP. Dan saat ini holder mereka 493.459 holder ya per detik ini. Dan kita lihat, nah kita lihat juga di sini ada pendiri dari Tron Foundation, si Justin Sun, pemilik dari koin Tron atau TRX, dan ada juga BTT atau juga Sun Token dan sebagainya. Banyak banget ini, salah satu developer terkenal. Dan kita lihat dia baru saja beli Bitcoin 1.800 Bitcoin, lebih dari 150 juta dolar ya. Ini kalian bisa lihat mereka baru saja beli Bitcoin, mungkin memanfaatkan momen buy the dip tersebut ya. Nah kemudian kita lihat juga ada beberapa hal lain ketika ada beberapa transaksi atau whale yang beli dari PP hingga 75.000 dolar, bahkan 75 miliar dolar, 75 miliar token hingga 310.000 dolar yang melakukan pembelian. Dan ini kalian bisa lihat ya, setelah di tanggal berapa itu, tanggal 17, holder PP turun drastis bahkan di atas 1000-an yang melakukan aksi jualnya. Dan kita lihat di tanggal 22 November atau 23 atau 24 November holder PP itu naik drastis, bahkan naik hingga 914 holder baru. Sebelumnya di tanggal 21 Novembernya itu di angka 252 holder baru ya dari PP yang melakukan entry terhadap PP ini. Kalau bisa lihat penurunan terjadi, tapi dalam satu hari terakhir holdernya naik hampir 1.000 ya, hampir 1.000 holder. Kemudian tidak hanya itu juga, beberapa exchange itu banyak banget yang nge-tweet dari gambar PP, termasuk kalian bisa lihat di sini dari Huobi Global atau HTX Exchange. Di sini ada gambarnya Hippo, kemudian juga ada gambarnya Turbo, dan ini ada PP gambarnya di sini. Kemudian juga ada MOG atau Mockcoin, kemudian juga ada Shiba Inu, ada Dogecoin, ada Manyu, dan ada juga Pengu ya. Dan ini dengan logo penguin di dalamnya ya. Kemudian kita lihat juga Huobi Global sepertinya gencar banget nge-tweet gambar PP. PP udah cukup lelah banget gitu ya kalau kita lihat gambar di sini nih, saya bilang ya. Jadi di tanggal 18 atau 17 November, holder PP turun hingga 1.851 holder ya. Jadi ini banyak banget penurunan terjadi ketika market semakin turun pada saat tanggal 18 November itu turun hingga 80.000 ya kalau nggak salah ya Bitcoin ya. Nah kemudian juga kita lihat ada beberapa yang perlu kalian perhatikan, banyak beberapa exchange yang sudah nge-tweet gambar PP. Apakah tanda-tanda pemompaan bakal terjadi? Salah satunya dari Kraken, kemudian Huobi Global, kemudian Crypto.com, ada juga Binance, ada juga dari Bitget dan beberapa exchange lain. Nah ini kalau misalnya Crypto.com pun ya menyatakan diamond hand ketika market lagi turun banget. Ada juga MoonPay ya, kalau lihat beberapa pergerakan yang sangat signifikan di platform MoonPay, ada PP, ada Ester, ada Palm dan Trump, serta ada Jupiter juga. Oke, itulah yang perlu saya informasikan. Nah semoga saja harga PP ya bisa ke ATH baru lagi, tapi cukup waktu yang panjang kayaknya ya, karena momen bearish kayaknya masih tetap berlanjut, apalagi sentimen buat aksi jual, kemudian ketakutan berkelanjutan masih berlanjut dengan angkanya bahkan angka 12. Kemarin terjadi di angka 9 ya kalau nggak salah ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingatnya semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena di kali kalian sendiri selalu gunakan yang dan santai. Jadi pemelawan dalam keadaan bearish, bullish dan ujian apapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.